Selamat siang saudara sekalian dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone Injili Indonesia, Jemaat San Francisco. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada siang hari ini.
Dengarkan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat sekalian, kebaktian pada hari ini kita awali dan kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah damai sejahtera atas kita sekalian. Dengan bangkit berdiri saudara, kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam buku nyanyian yang ada pada kita, nomor 44. Nomor 44, My Wonderful Lord, Tuhanku yang ajaib. Nomor 44. Nomor 44 halaman 70. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kuserahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Baik, kedua, ku serahkan jiwaku untuk dikuasaimu, supaya ku jadi sempurna. Kehendak Tuhanku yang jadi atasku, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Baik, ketiga, ku serahkan talentaku di hadapanmu, supaya memperkenankanmu. Seluruh milikku ku serahkan padamu, bagi Tuhanku yang ajaib. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Kaulah yang terindah dari semuanya, Kaulah firman yang maha kuasa. Selamanya Kau yang patut dimuliakan, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, Bapa kami yang di surga, kalau kami pada hari ini bersama-sama berkumpul di ruangan ibadah ini,
satu-satunya adalah karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, karena pemeliharaanmu yang memberikan kami kesempatan masih boleh berkumpul bersama-sama beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Oh Bapa kami di surga, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan. Khususnya kami bersyukur untuk hamba Tuhan, Pendeta Ferry yang Tuhan antarkan dia dari Fresno sampai ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dia, Tuhan juga perjalanan nanti kembali ke Fresno. Demikian segala persiapan-persiapannya biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Demikian juga kami yang melayani pada hari ini, baik yang main musik, memimpin kebaktian, dan seluruh kami yang sudah hadir Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh mendapatkan kasih Tuhan melalui ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca pembacaan bertanggapan yang ada dalam buku nyanyian kita, halaman 700 nomor 8. Halaman 700 nomor 8. Halaman 700 nomor 8. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bertanggapan. Saya baca bagian pemimpin, jemaat sekalian baca bagian jemaatnya. Perintah baru dan amanat agung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikian pembacaan bertanggapan kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan nomor 184.
nomor 184. Tuhan Yesus, aku datang. Jesus, I come. 184. Ya. Dari kungkungan malam kelam, Yesus Tuhan, aku datang, masuk hidup cerah dan senang, padamu ku datang. Dulu sakit, kini ku sembah, lepas miskin, kini melimpah. Lepas dosa, masuk dalam-Mu. Padamu ku datang. Dari gagal dan kehinaan, Yesus Tuhan, aku datang. Dulu derita, kini sentosa. Tak mengeluh namun bermazmur, padamu ku datang. Baik, ketiga. Dari nafsu dan kecongkaan, Yesus Tuhan, aku datang, masuk dalam berkat. Bait keempat, saudara. Dari gelap dan ketakutan, Yesus Tuhan, aku datang, masuk rumah Bapa ku senang, padamu ku datang. Ku terlepas dari cobaan, masuk ke dalam lindungan-Mu. Pandang wajah-Mu, padamu ku datang. Jemaat sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang ada dalam buku nyanyian kita, halaman 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dulu sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, doa syafaat. Pertama, kita mengucap syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa datang beribadah pada Tuhan. Kita juga doakan untuk kebaktian hari ini, kita biar firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita dan juga teman-teman lain yang hari ini belum datang, biar Tuhan memberikan mereka iman yang cukup agar mereka boleh datang secara fisik untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Hari ini kami semua boleh datang pada Engkau Tuhan untuk beribadah pada Engkau. Biarlah Bapa kami ucap syukur semua anugerah Tuhan. Kami diselamatkan itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Pekerjaan Engkau di kayu salib bagi kami. Kami ucap syukur pada Engkau Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Yang menghapus semua dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami hidup yang baru untuk kami boleh datang kepadamu. Bapa, terima kasih teman-teman lain yang belum hadir saat ini. Tuhan berikan mereka keberanian, iman yang cukup untuk mereka pun boleh datang secara fisik untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang akan melindungi kami dan Engkaulah yang kami pandang Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk teman-teman yang sakit, yang sedang mencari pekerjaan, dan kita juga berdoa untuk COVID-19 agar Tuhan segera membebaskan dan biarlah Tuhan segera boleh melenyapkan penyakit dari tengah-tengah kita. Biarlah Tuhan merendahkan hati kita agar kita semua bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mendoakan hal ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan teman-teman yang sakit, yang saat ini lemah tubuh, yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sendiri menolong mereka agar mereka pun diberikan semua yang mereka butuhkan. Agar mereka Tuhan tolong juga, agar mereka memandang kepada wajah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 pada saat ini yang masih ada di muka bumi ini. Biar Tuhan Engkau segera memberikan belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan boleh segera melenyapkan virus ini Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan agar semua kejadian kami alami itu adalah semua warning daripada Tuhan kepada kami agar kami boleh merendahkan diri kami Tuhan, agar kami boleh bertobat di hadapan-Mu Tuhan, agar kami semua boleh mencari kehendak Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang seterusnya saudara, kita juga mau berdoa untuk negara Amerika, untuk pemerintahan Biden. Biarlah Tuhan memberikan dia bijaksana surgawi untuk melaksanakan semua keputusan yang adil sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan takut kepada Tuhan. Juga kita berdoa untuk negara Indonesia, doakan Presiden Jokowi, pemerintahnya, biarlah dia juga boleh menjalankan pemerintahan dengan takut pada Tuhan, dan juga gereja-gereja agar boleh menjadi berkat dan menjadi terang dan garam di tengah-tengah daripada dunia ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk negara Amerika Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Presiden Biden Tuhan. Berkati dia dan melaksanakan pemerintahan ini Tuhan. Agar dia pun boleh melaksanakan semua keputusan yang sudah dipercaya kepada dia sebagai kepala pemerintah negara ini. Untuk selalu takut kepada Engkau. Bahwa pemerintahan dunia ini harus bertekul lutut di bawah pemerintahan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah berikan dia pada hati yang takut pada Engkau Bapa. Kami berdoa juga untuk Presiden Indonesia, Presiden Jokowi. Berkati dia agar dia juga melaksanakan permintaan berdasarkan takut kepadamu juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada pada saat ini, yang ada di Indonesia maupun ada di Amerika Tuhan, agar gereja-gereja ini Tuhan boleh juga menjadi garam dan terang dunia dan boleh melaksanakan apa yang Tuhan suruh kami lakukan, agar kami semua boleh takluk dan melaksanakan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami melaksanakan semua doa ini Tuhan berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama nyanyikan nomor 270, Penuhi dengan Firman-Mu. Saudara, kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan mengirim hamba-Nya Pendeta Ferry dari Fresno. Beliau sudah tiba di tempat ini dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kita sekalian. Nomor 270. Tuhan penuhi
ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi, setengah suara. Tuhan, firman-Mu. Tuhan, penuhi. Saudara, mari kita tenangkan hati sejenak. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Pendeta Ferry untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih. Perkenalkan saya Ferry. Saya tahu beberapa orang yang sudah sering ketemu saya, tapi ada juga yang muka-muka baru. Puji Tuhan ya, kita diberi kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya pun yang membawakan firman Tuhan ini nggak lebih hebat dari saudara ya, saya pun masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya. Saya mengucap syukur kepada Pak Saumiman yang boleh kembali mengundang saya untuk berbicara di mimbar ini. Saya juga mengucap syukur karena Pak Saumiman telah memimpin kita mendekat kepada Tuhan dengan puji-pujian yang begitu indah. Ada amin saudara sekalian. Biarlah pujian kita yang terakhir, yang tadi kita nyanyikan bersama, penuhi kami semua dengan firman-Nya. Ada amin saudara sekalian. Saya yang membawakan, juga saudara-saudara yang mendengarkan. Biarlah kita sama-sama bertumbuh. Mungkin firman yang akan saya bawakan agak sedikit keras. Saya juga minta sabar saudara, karena saya akan membuka begitu banyak firman Tuhan hari ini. Jadi kalau yang bawa Alkitab, dibuka terus Alkitabnya. Yang punya di cellphone, dibuka terus. Karena kita banyak akan membaca firman Tuhan. Jadi saya minta saudara sabar ya. Sebelum kita membuka firman kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang begitu banyak Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan saat ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu Tuhan tidak sempurna Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Hingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan,
Sungguh dari apa yang Engkau titipkan kepada hamba-Mu untuk hamba-Mu katakan ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati Tuhan setiap kami yang ada di sini yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka hati pikiran kami ya Bapa, agar kami fokus Tuhan dan konsentrasi kepada firman-Mu saja ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menegur setiap kami Tuhan. Dan membenarkan kami jika kami salah Tuhan. Hingga kami boleh terus Tuhan berjalan bersama-Mu di jalur yang benar Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Bapa, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, urapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami serahkan firman-Mu dari permulaan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Tema kita hari ini adalah bagaimana sebagai orang Kristen hidup di zaman now. Zaman sekarang ini ya. Saya suka, sebetulnya saya kasih temanya kepada Pak Saud, hidup di zaman ini. Pak Saud bilang zaman now ya. Karena anak muda sekarang selalu suka dengan istilah itu ya. Kita dan semua orang di dunia ya, bukan hanya di sini aja. Bukan kita yang berada di United States aja ya. Semua di belahan dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Ada amin saudara sekalian? Betul ya? Ini terjadi loh, bukan bohong-bohongan. Berapa juta orang yang meninggal. Betul? Kita hidup di zaman yang tertekan, cemas, stres, ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul saudara sekalian? Tapi kita saat ini kita nggak mau ngomongin tentang itu ya. Karena apapun keadaan kita, sebagai orang Kristen, kita harus tetap bertahan. Ada amin saudara sekalian? Jadi makanya saya membawakan firman ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di zaman yang tertekan, stres seperti ini. Ada amin saudara sekalian? Kita mau belajar dewasa. Jangan menjadi Kristen yang anak-anak ya. Yang kerjaannya dikasih susu melulu. Kita harus hidup sebagai orang Kristen yang dewasa. Ada amin saudara sekalian? Kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Kita baca pelan-pelan ya. Sudah pada mendapatkannya semua ya? Ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia ya. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istri sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Setelah kita membaca 12 ayat ini, apa kira-kira yang ada di pikiran saudara-saudara? Bagaimana hidup sebagai orang Kristen di zaman ini? Ada yang mau jawab? Setelah kita baca 12 ayat itu, kira-kira di mana sih? Ayat mana kira-kira yang membuat kita berpikir, kayaknya itu. Ayat 12? Ya? Kita hidup sebagai orang yang sopan di mata orang luar, tidak bergantung kepada mereka. Ada betulnya, ya? Kita baik di mata orang luar, betul? Ya, saya nggak bilang itu salah loh, itu baik. Tapi sekarang kan kita sebagai orang Kristen, kita ingin bagaimana yang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Ada amin saudara sekalian? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat perbuatan kita. Karena jujur bilang ya, kalau di gereja, kita kayak malaikat. Baik banget ya. Orang lain, tuh kan orang itu baik banget. Di rumah, beda lagi. Ya. Betul, tapi kita nggak mau yang kayak gitu, betul? Ya, kalau kita lihat lagi ya, dari 12 ayat itu sebetulnya tadi Pak Saud udah ngomongin hubungan yang baik kepada Tuhan, hubungan yang baik kepada sesama, salib ya, betul? Yang vertikal kepada Tuhan, yang horizontal kepada sesama. Tapi kita berpikir, kalau hubungan kita baik, yang kesini sabodo teuing lah, ya. Soalnya dia jahat sih sama saya. Ada amin saudara sekalian? Jujur loh ya, saya juga sebagai manusia. Tapi ingat ya, salib itu begini, bukan begini. Kalau begini namanya tiang listrik, ya, ke atas. Betul? Ada amin saudara sekalian? Salib itu lurus, terus ada sama. Jadi tadi yang seperti Pak Saud katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Kalau kita nggak mengasihi sesama, gimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ada amin saudara sekalian? Hubungan yang baik
dengan Tuhan biasanya ya, kebanyakan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama pastinya juga baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak baik, kira-kira apa ke sono? Pasti lebih tidak baik lagi. Betul? Ya. Nah, sekarang saya mau kita belajar dewasa ya. Bahasa Indonesia itu baik ya. Cuman kalau kita baca itu ya ayat pertama dibilang akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan. Baik ya, bahasanya lemas banget gitu ya. Coba siapa yang punya cellphone atau bahasa Inggris, coba lihat. Ya, saya bacain ya. Finally, then brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus. Artinya apa? Kalau diterjemahin tuh mendesak kamu. Kira-kira kalau kita ngantri ya baik-baik, nggak waktunya banyak gitu ya, kita kan santai aja gitu ya. Tapi kalau kita udah desek-desek itu artinya apa? Kita itu pengen cepat-cepat, betul? Ada amin saudara sekalian? Ini tuh keadaan yang mendesak gitu loh. Dan diulang-ulang loh. Berkali-kali dikatakan lagi melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Sampai kayaknya ini benar-benar penting gitu loh. Jadi kita kalau orang Kristen mau hidup di Amerika, mau hidup di Jepang, mau hidup di mana saja, perintah Tuhan ini adalah urgent. Ada amin saudara sekalian? Supaya kita di mana aja kita hidup, kita adalah menunjukkan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara sekalian? Setuju? Oke, kita terusin lagi. Setuju ya? Jangan ntar komplain lagi. Apa yang Paulus katakan ya, dia juga lakukan. Setuju nggak? Setuju nggak? Paulus menjaga kekudusannya. Paulus memberitakan Injil kemana-mana. Dan dia sampai disiksa, diapain juga, kapalnya karam. Ada amin saudara sekalian? Artinya apa? Nggak gampang jadi orang Kristen. Tapi dia setia sampai akhir. Ada amin saudara sekalian? Setuju? Kita jangan jadi Kristen gampangan ya. Kita harus setia sampai akhir. Waktu Tuhan datang kembali, betul? Amin. Terusin ya. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Saudara percaya nggak apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara? Itu pasti baik. Loh, firman-Nya betul kan? Tuhan bilang apa rencana Tuhan? Yang terbaik, betul? Ada amin? Nah, sekarang kadang kita tuh ada katanya yang terbaik kok pandemi ini ya. Terus susah nih cari kerja, betul? Terus komplain nggak? Ini dia. Makanya kita ini suka repot sendiri. Di gereja aja kadang suka, suka apa? Suka gosip.
Suka ngomongin orang ya. Kayaknya kita lupa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Jadi kita tadi ngomong loh ya, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Ada amin? Amin, semua juga percaya. Tapi kalau dalam keadaan susah, yang terbaik apa ini Tuhan? Gua baru di lay off nih, gimana nih? Betul? Betul. Jangan bilang apa, oh itu nggak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Terjadi. Tahun 91 saya ditabrak mobil. Ya, kepala saya retak. Terus diantepin lagi. Tahu kan di Indonesia kalau ada duit, langsung diurusin. Kalau nggak ada duit, diantepin lagi, itu aja. Serius, saya kecelakaan jam 12 baru dioperasi jam 7. Kepala saya udah segede gini. Karena bukannya pecah gitu ya. Kalau pecah kan darahnya keluar. Ini retak. Jadi darahnya ke otak saya. Baru dioperasi jam 7 malam. Jadi dibuka begini, terus saya koma 2 minggu. Dokter bilang 99% saya 1% kalau hidup saya jadi vegetable. Tapi saudara lihat sekarang saya hidup lagi, bahkan saya ambil master degree dan saya jadi pendeta. Ada amin saudara sekalian? Siapa yang hebat? Rencana Tuhan baik nggak? Baik. Tapi waktu saya ngalamin, baik nggak kira-kira? Nggak baik. Setelah saya sehat pun, tahu nggak? 2 tahun saya nggak bisa nyium apa-apa loh, saudara. Saya makan pisang sama makan jeruk sama makan apa aja semua sama rasanya. Karena apa? Ini mah bukan pisang. Karena dulu saya tahu rasanya pisang. Setelah melewati itu semua, baru kita tahu bahwa rencana Tuhan itu baik adanya. Kalau Tuhan tidak pernah membuat saya seperti itu, saya tidak akan pernah berdiri di sini. Ada amin saudara sekalian. Tahu nggak? Saya tuh orang bejat. Saya tuh kerjanya tiap malam di diskotik. Kalau saudara mau tahu. Saya bukan orang yang benar. Tapi puji Tuhan. Tuhan pukul saya dan saya sadar bahwa apa yang saya lakukan semua sia-sia. Ya, saudara. Dan saat kita mau belajar sekarang, kan kita ngomong, oke, rencana Tuhan itu baik adanya bagi kita, betul? Nah sekarang saya mau tanya, kalau rencana Tuhan itu baik untuk kita, apa sih rencana Tuhan kalau kita nggak tahu dalam hidup kita, betul? Kita mesti tahu, betul? Kita mesti mempelajarinya. Ada amin saudara sekalian? Jadi kita harus rajin baca. Baca apa ayo? Firman Tuhan, ada amin? Ini loh. Ini tuh Tuhan bicara kepada setiap kita. Betul? Jadi kita tahu rencana Tuhan itu baik untuk kita. Tapi kita ini kan nih, ini loh manusia lebih pintar dari pendeta. Pak Pendeta, tahu nggak Pak Pendeta? Saya ini orang sibuk sekali. Nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saudara duduk di rumah, buka cellphone, WA, terus googlein barang tuh yang murah-murah, berapa lama? Ayo jujur loh, saya juga suka main catur loh.
Tahu kan? Berapa lama? Bisa berjam-jam ya, halo. Betul gak? Lo jujur loh. Terus buka firman Tuhan berapa lama? Bisa 5 menit, bisa 15 menit. Kalau kita seru, bisa berjam-jam. Ada amin saudara sekalian? Kalau kita nggak mencintai, ya vertikal, betul nggak? Kita harus mencintai Tuhan kita dulu, benar? Kesana kan ya? Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan yang sesama baik, betul? Sekarang saya kasih contoh gini. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita kan mendekat, hubungan kita baik dengan Tuhan, betul? Kita nggak usah, kan harus, kalau bisa kita ingat, memorize. Kalau bisa, kalau nggak bisa, walaupun sedikit demi sedikit, ayat itu berbicara kepada kita. Roh Kudus yang memampukan kita saat kita lagi struggle, lagi apa, ayat itu berbicara kepada kita. Tuhan adalah gunung batu. Dia adalah benteng keselamatanku. Aku kuat karena Engkau. Itu keluar. Ada amin saudara sekalian. Jadi waktu kita dihina orang, dicerca apa, ayat itu keluar, menguatkan kita. Makanya kita biarin aja lah. Apa sih yang lu omongin? Gua mah ada Tuhan. Ada amin saudara sekalian. Tapi kalau kita nggak punya itu, begitu dia, apa lu pikir lu doang yang bisa, gak, betul gak? Jujur kita manusia loh ya. Saya juga masih manusia, walaupun saya dibilang hamba Tuhan, saya juga tetap masih berdosa. Ya, ada amin saudara sekalian. Jadi kita harus mencari wajah Tuhan. Ya, kita lihat, ini perintah Tuhan ya. Kita buka dari Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Ayatnya mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang cemar, biarlah ia tetap cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia tetap berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia tetap menguduskan dirinya. Sungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Perhatikan kata ini ya, lihat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Jahat dan jahat sama, betul? Ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia tetap cemar. Betul? Ya. Ada kata benda, juga kata benda. Betul? Lihat sekarang yang baik nih. Barang siapa yang benar, biarlah ia tetap berbuat kebenaran. Perhatikan kalimat ini ya. Kata benda jadi kata kerja. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia tetap menguduskan. Perhatikan ini. Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau jahat ya Tin, berbuat jahat, tetaplah jahat. Cemar, tetaplah cemar. Artinya apa? Jangan kita menjadi kecemaran. Jangan kita menjadi kejahatan. Ada amin saudara sekalian? Jahat itu kata benda. Jahat lagi. Tapi lihat, yang benar, kebenaran. Kita ada andil. Ada amin saudara sekalian? Ya, benar, kita udah benar terus
diam aja jadi bener gini kalau udah bener gitu. Enggak, kita terus melakukan kebenaran. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita info. Ada amin saudara sekalian? Ya, lihatin ya, kata benda jadi kata kerja. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sabar ya saudara, kita banyak baca Alkitab. Biarin gak apa-apa ya. Karena kita ingin dewasa, betul? Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kursi pengejek, tetapi kesukaannya adalah pada hukum Tuhan, dan pada hukum-hukumnya ia merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa inilah yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu agar kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menghasilkan buah pada musimnya. Ada amin saudara sekalian? Ya, kita mau bertumbuh terus. Ada amin saudara sekalian. Kita terus belajar. Jangan pikir kita udah sekolah kayak saya, sekolah teologi terus udah selesai. No. Firman Tuhan ini begitu dalamnya. Ya. Lautan yang terdalam pun masih bisa diukur. Dalamnya hati Tuhan nggak bisa kita ukur. Ada amin saudara sekalian. Ya, itulah, itu kan perjanjian lama, pastor. Kita kan hidup di zaman perjanjian baru, zaman anugerah. Terus artinya kalau anugerah terus kita oncang-oncang kaki gitu terus. Ya, padahal kalimatnya tadi bilang apa? Yang jahat. Jadi jangan ikutan lo ya. Jangan melakukan kejahatan, jangan. Ya, jangan kita info. Tapi kalau benar, kita melakukan kebenaran. Kalau kita udah hidup kudus, menguduskan gitu loh. Jadi kita involve kalau yang baik loh ya. Itu maunya Tuhan. Ada amin saudara sekalian. Ya. Nah, sekarang kalau bilang oke, itu kan perjanjian lama. Tunjukin dong ke saya perjanjian baru. Coba kita buka Matius 6 ayat 33. Ayo, ini biasanya ayat emas ini yang gampang loh ya. Kita kan hafal Yohanes 3 ayat 16, terus Matius 6 ayat 33, betul kan? Carilah dahulu kerajaan Allah tuh kan. Ya. Puji Tuhan, hebat lah. Ini jemaatnya hafal semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, terus itu kan Yesus waktu khotbah di bukit. Terus kan kita, iya pastor, tapi kan itu kan soal makanan. No, halo, Tuhan nggak ngomong tentang makanan loh. Dari lihat ya, tadi ya, hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka hubungan dengan sesama baik, betul? Gimana kita bisa tahu kemaunya Tuhan untuk jadi baik itu gimana kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Kalau kita nggak mencari, betul kan? Mencari firman-Nya, betul? Mencari apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan, betul? Supaya kita benar di mata Tuhan, bukan benar di mata
manusia. Kita berbuat baik itu baik loh di mata manusia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Setuju? Benar? Contohnya nih, saya buka dompet, terus kasih $100. Baik nggak saya? Baik di mata manusia, belum tentu benar di mata Tuhan. Karena Tuhan yang lebih baik dari $100 apa? Share the gospel. Ada amin saudara sekalian? $100 menyelamatkan tubuhnya. Kalau kita share the gospel menyelamatkan jiwanya, eternal life, hidup yang kekal. Ada amin saudara sekalian? Betul? Ya, tadi juga Pak Saud udah waktu kita baca apa ya itu ya? Yang tadi nomor 8 itu ya, bilang kan pergi ke ujung dunia, ya kan? Ada itu yang dibilang apa? Maka aku akan menyertai kamu sepanjang hidupmu. Kita maunya apa? Tuhan menyertai aku sepanjang. Tapi yang itu loh depannya saya nggak mau lakukan. Sebelum yang dapat yang menyertai itu Tuhan bilang apa? Pergi dulu. Betul kan? Kalau kita nggak mau pergi, tapi berkatnya mau. Bocengli loh ya kita. Bener gak? Ada amin saudara sekalian. Ya, saya bagaimana sih yang Tuhan mau? Dan oke, kita udah tahu lah. Kita udah baca Alkitab semua, terus kita udah tahu. Betul kan? Ini loh yang Tuhan mau. Saudara dan saya kira-kira sanggup nggak melakukannya? Kita nggak sanggup. Ada amin saudara sekalian? Kita masih manusia. Kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, ini loh syaratnya. Ya, ayo kita sama-sama buka. Ini loh ayat emas kita ya. Yang kita ambil ayat emas kita itu. Yohanes 15. Yohanes. Ya, kita buka Yohanes 15. Maaf ya saudara, saya kayaknya ketinggalan satu. Yohanes 15, kita buka Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ini loh ayat emas kita ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Syaratnya supaya kita tahu dan kita udah tahu tapi kita mampu melakukannya. Apa firman Tuhan katakan? Ada yang mau bacain? Yohanes 15
ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada aku. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada amin saudara sekalian. Itu loh syaratnya ya. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita nggak mampu, sehebat apa sih kamu? Ya jangan katakan, oh saya mah udah sekolah ke seminari bertahun-tahun kayak Ibu Susan sama Pak Saud. Oh dia mah apal mati Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nggak jadi masalah. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kita nggak kuat. Ya, kalau kata itu menjadi, kita itu bagaimana jadi, kalau Inggrisnya tuh being, ya, bukannya doing. Kalau doing itu kita yang mengerjakan sendiri, ya, tapi being itu bersama Tuhan kita. Lihatin ayat Daud juga katakan bersama Tuhan aku kuat. Ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu bersama kita. Ada amin saudara sekalian? Kalau kita mau bersama dia, makanya kan tadi ayatnya dibilang tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Kalau kamu nggak mau tinggal di dalam aku, ya gimana aku mau tinggal di dalam kamu? Betul? Ada amin saudara sekalian? Ya, syaratnya gampang. Betul? Makanya kita bisa berserah penuh. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Saya mau cerita ya. Tapi jangan tidur ya. Ini bukan dongeng loh ya. Saya mau cerita gini ya. Dahulu kala ada seorang ayah kaya. Ya, membawa putranya mengunjungi sebuah desa. Dengan tujuan utama menunjukkan kepada putranya betapa miskinnya orang yang ada di sekitar situ, ya. Mereka menghabiskan beberapa hari di daerah pertanian yang sangat miskin. Dalam perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kali ini?" "Wow," anaknya itu bilang, "itu luar biasa ayah." Terus bapaknya bilang, "Kamu lihat betapa miskinnya orang, nak?" Kata sang ayah. "Oh ya," ayah jawab anak itu. "Jadi," kata bapaknya, "pelajaran apa yang kamu ambil?" Kemudian anak itu menjawab, "Saya melihat bahwa kita hanya memiliki satu anjing. Mereka memiliki 4. Kita memiliki kolam renang yang mencapai ke tengah taman. Dan mereka memiliki danau yang tidak memiliki batas. Kita mengimpor lentera di taman kita. Dan mereka memiliki bintang di malam hari. Kita memiliki sebidang tanah untuk ditinggali. Dan mereka memiliki ladang yang berada di luar pandangan kita. Kita memiliki pelayan untuk melayani kita. Tetapi mereka melayani orang lain. Kita memiliki dinding untuk melindungi kekayaan kita. Dan mereka memiliki teman untuk saling melindungi. Mendengar ini sang ayah tidak dapat berbicara apa-apa. Kemudian putranya menambahkan, "Terima kasih ayah karena telah menunjukkan betapa miskinnya kita." Saudara bisa ngelihat perbedaan apa? Pandangan. Ada amin saudara sekalian?
Kenapa sih saya mau ceritain ini? Karena kita ini selalu tuh ya, dia mah kayak gitu. Oh, gini-gini. Padahal kita nggak pernah tahu loh apa yang ada di dalam kesusahan mereka. Kita yang kita nggak suka, ya, kita milikin A, kita nggak suka B. Mungkin yang kita nggak suka B itu yang dibutuhkan orang lain. Ada amin saudara sekalian. Jadi jangan suka sirik sama orang lain. Karena kalau kita udah jealous ya, mulai loh kita ngomongin orang. Jangan bilang itu orang luar ya. Kalau kata Paulus tadi itu orang luar. Orang luar itu apa sih? Orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Betul? Betul? Hah? Setuju? Ternyata yang gosip orang Kristen. Betul nggak? I'm serious loh. Ya, jangan jadi orang Kristen gosip. Ya, bukannya ya saya mengerti kita ini masih manusia. Kita tuh selalu kalau itu ke Tuhan itu ngomongnya ya kita kan masih manusia, Tuhan kita masih penuh dosa. Ayat tadi katakan apa? Urge ya, mendesak keadaan yang genting loh. Seolah-olah kita mau mati besok. Betul nggak? Keadaan yang penting itu, kalau ada kematian, contohnya gitu loh ya, atau ada orang sakit, betul kan? Emergency kan? Teleponin sini sana, betul nggak? Ini loh, keadaan yang mendesak supaya kita hidup kudus. Ada amin saudara sekalian. Mau kita tinggal di zaman Old Testament, mau kita zaman now, sebagai orang Kristen kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kamu tidak akan pernah melihat Bapa. Ada amin saudara sekalian. Itu loh yang Yesus katakan. Betul? Kita harus menjaga kekudusan. Bukan artinya kita hidup kudus ya seperti Yesus. Enggak mungkin. Be honest. Enggak akan pernah kita seperfect Allah. Tapi kita dikuduskan karena kita berjalan bersama Kristus. Jadi waktu kita berdosa, Bapa hanya melihat anaknya. Melihat Kristus, maka kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Ada amin saudara sekalian. Kita harus membuka perspektif pikir kita. Jangan kita terus saya mah susah, orang gini. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Betul? Ada amin saudara sekalian? Jadi kita itu kalau nggak pernah bersyukur, kerjaannya apa? Jealous. Terus mulai apa? Ngomongin orang, mau dari WA, dari kerjaan dapur juga jadi susah. Kita bantu-bantu di gereja, diomongin orang. Jadi kita juga jadi kesel. Ada amin saudara sekalian. Please. Jaga lidah kita dan bibir kita. Ada amin saudara sekalian. Belajar hidup kudus. Bagaimana hidup kudus? Syaratnya apa? Tinggal di dalam Dia. Ada amin saudara sekalian. Ayat yang terakhir ya. Nih, coba. Kita setelah dimampukan, coba kita buka. Ini pesan terakhir yang saya ambil dari Efesus 5. Ayat 14 sampai 17. Ada lagi yang membacakannya? Ayo loh, cuma tiga ayat doang. Efesus 5 ayat 14 sampai 17.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas. 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang tua, tetapi seperti orang lain. Amin. 16. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Ada amin saudara sekalian? Ya. 1 Tesalonika dengan ini, lihatin. Intinya sama, lakukan dengan seksama. Supaya kamu mengerti kemauan Tuhan. Ada amin. Kuncinya satu. Tinggal di dalam. Ya. Satu lagi, Filipi 4 ayat 9. Ada lagi yang mau bacain? Satu ayat. Ayo. Silakan. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada amin saudara sekalian? Lihat perintahnya. Kalau kamu pergi, aku menyertai kamu. Ini pun sama, betul? Kalau kamu lakukan, aku menyertai kamu. Ada amin saudara sekalian? Jangan kita, wah Tuhan mau beserta kita loh. Tapi kita nggak mau melakukan apa-apa. Lihat kalimat benar, kita harus lakukan membenarkan. Ya kan? Kalau kita udah kudus, kita menguduskan. Jaga kekudusan. Betul? Jadi siapa yang kerjain? Betul? Ada amin saudara sekalian? Lihatin. Di sini lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi siapa yang lakukan? Makanya dibilang berjalan bersama Kristus. Ya, berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Dia. Ingat loh, kalau berjalan bersama itu Yesusnya di mana? Di sini loh ya. Jadi kalau kita ngelakuin yang jahat, ada siapa? Ada Yesus. Yesusnya bukan di WC sono loh. Kita jahat, Yesus kan nggak ngeliat. No, kita berjalan bersama Kristus. Oleh karena itu, Dia akan menguatkan kita untuk melakukan semua yang susah dilakukan. Ada amin saudara sekalian? Ya. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah pertanyaan kita. Untuk masing-masing kita renungkan. Buah apa yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen zaman now? Buah yang baik, yang artinya melakukan yang Tuhan kehendaki, atau buah yang buruk, yang artinya mengikuti apa yang dilakukan orang dunia zaman now. Gosip ya gosip, WhatsAppan terus, padahal inilah akhir zaman. Waktu kita mungkin gak berapa lama lagi loh. Ada amin saudara sekalian. Sekarang saya tanya, berapa banyak teman kita yang udah gak ada? Loh, saya masih muda loh ya. Berapa banyak yang saya tahu loh, yang di WA, yang di grup sama teman sekolah, ada yang kena COVID, ada yang apa, betul? Artinya apa? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jadi kita harus hidup belajar, hidup menguduskan diri kita. Ada amin saudara sekalian.
Saya selesai sampai di sini. Saya harap firman yang sudah didengar saudara lakukan. Jangan seperti orang bebal. Betul, ayatnya kan ada ya. Tadi yang Bapak bacain. Betul kan di Efesus 5, 14, 17. Jangan seperti orang bebal. Ya. Bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Hidup kita yang lama sudah mati, betul? Sekarang yang baru kita hidup lagi. Ada amin saudara? Hidup kita yang baru adalah hidup bersama Kristus. Makanya kita bisa hidup eternal life. Kalau enggak nanti kita hidupnya di penghukuman. Eternal life. Pilihan ada di tangan saudara. Saya akan tutup khotbah saya dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Apapun yang hamba-Mu sampaikan yang tidak sempurna Tuhan, Engkau sempurnakan ya Bapa. Karena hamba-Mu percaya Bapa. Setiap kata-kata firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Bapa. Akan melekat ke dalam hati jemaat saat ini yang mendengar ya Tuhan. Dan Engkau akan membantu melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka bertumbuh dewasa Tuhan. Menjadi apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Dalam setiap perbuatan mereka ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Mereka tetap melakukan apa yang Engkau sukai Tuhan. Apa yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Inilah permohonan dan doa hamba-Mu ya Tuhan. Agar semua yang menyaksikan, yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam dan menjadi dasar untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan tentu hamba-Mu sendiri ya Bapa. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan untuk itu ya Bapa. Firman-Mu telah disampaikan. Dan semuanya hamba-Mu kembalikan Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang akan menanamkan firman-Mu di dalam semua yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Saud. Thank you. Saudara, kita berterima kasih kepada Pendeta Ferry yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nomor 199 kita mau nyanyikan. Nomor 199, Jaminan Mulia. Pada bait kedua, persembahan dilakukan. Jaminan yang mulia, 199. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya.
kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya. Suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kita bangkit berdiri saudara, nyanyi bait ketiga. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diluputi anugerahnya. Katakan kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku. Ibu Naomi akan doa ucapan syukur. Tuhan Allah Bapa dalam surga, khususnya kami dalam menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu tidak terlalu dan sesuai dengan kehidupan kami, tapi terpatri di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa pulang dengan membawa berkat yang berasal daripada-Mu. Dan kalau juga Tuhan kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa memberi sebagian dari perolehan kami untuk memperlebar pekerjaan. Ya. Inilah Tuhan kami. Terima kasih kami sampaikan kepada-Mu. Haleluya. Kita undang Pak Gunadi yang akan menyampaikan puji-pujian dengan akordeon gitu ya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih Kristus Yesus, tadi Bapak Pendeta mengatakan kita hendaknya berjalan bersama Tuhan. Saya kira lagu yang saya akan bawakan adalah juga berjalan bersama Tuhan. Saya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan Anda sekalian, menyertai pekerjaan Anda, menyertai keluarga Anda, menyertai kesehatan Anda, menyertai seluruh sanak famili Anda, menyertai pelayanan Anda, iman kerohanian Anda dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku.